Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi modal Ventura dan Financial Technology. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Sofiullah, Perkenalkan, nama saya Zadia. Perkenalkan, nama saya Nabila. mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan langsung saja, saksikan terus video presentasi kami, ambil posisi yang senyaman mungkin, serileks mungkin, agar nanti pas waktu kita mempresentasikan, kalian bisa menangkapnya. Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama yakni modal Ventura. Modal Ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau bisa disebut investor company untuk jangka waktu yang tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal yang secara tunai yang nanti ditukar dengan saham pada perusahaan tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya perusahaan modal Ventura ataupun modal Ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Karena apa? Keputusan modal Ventura itu dibuat dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal Ventura yang melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung resiko tinggi baik dalam hal penyertaan modal ataupun dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya yakni modal Ventura Syariah. Modal Ventura Syariah adalah pembiayaan modal Ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Dari sudut pandang Islam, penggunaan equity financing dalam bentuk saham ataupun penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk aplikasi akad mudharabah, musyarakah ainan, dan musyarakah ainan al-mutanakisah. Tujuan modal Ventura. Modal Ventura di sini memiliki 8 tujuan. Yang pertama, modal Ventura itu bertujuan untuk mempermudah pendirian perusahaan baru. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan, baik perusahaan tersebut dalam tahap perkembangan maupun dalam tahap kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya satu gagasan menjadi sebuah produk yang siap untuk dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi luar negeri. Yang keenam, mendorong membangun riset dan development. Dan yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru. Dan yang terakhir, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan sebuah perusahaan. Karakteristik modal Ventura. Yang pertama, modal Ventura berupa equity. Yang kedua, modal Ventura pembiayaannya merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi. Yang ketiga, sifat dari investasi modal Ventura bersifat aktif. Yang keempat, sifat dari modal Ventura bersifat jangka panjang. Yang kelima, modal Ventura bersifat sementara. Dan yang terakhir, modal Ventura memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Di sini juga dijelaskan tentang karakteristik modal Ventura yang syariah. Jadi karakteristik dari modal Ventura yang syariah, yang pertama adanya pengawasan dari Dewan Syariah. Yang kedua, aktivitas usahanya itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah. Contohnya yang melanggar dari prinsip-prinsip syariah itu seperti judi, riba, dan aktivitas-aktivitas yang merusak moral lainnya. Mekanisme modal Ventura. Mekanisme modal Ventura dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Yang ketiga, ada perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Sumber dana dari modal Ventura ini dibagi menjadi 9. Yang pertama ada investor perseorangan, yang kedua saham, yang ketiga obligasi konferensi, yang keempat ada bagi hasil, yang kelima ada investor institusi, yang keenam perusahaan asuransi dan dana pensiun, yang ketujuh ada perbankan, yang kedelapan pemerintah daerah, yang terakhir lembaga keuangan internasional.
Jenis pembiayaan modal ventura syariah ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Yang musyarakah ini, jenis pembiayaan ini merupakan jenis pencampuran dari pemodal ventura dengan partner pasangannya, yang mana untung ruginya ini dibagi sesuai dengan porsi masing-masing dengan konsep profit. Yang kedua ini ada mudharabah. Mudharabah, perusahaan pasangan usaha memegang amanah dari pemodal ventura tersebut. Kemudian amanah tersebut dikelola untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir ini ada pembiayaan dari murabahah, merupakan jual beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang digunakan untuk kepentingan modal kerja. Pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura secara konvensional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan dari cara pemberian bantuan. Ini terdiri dari pendekatan 1 tingkat dan pendekatan 2 tingkat. Di dalam pendekatan 1 tingkat ini memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama itu memberi bantuan pembiayaan, dan fungsi yang kedua ini sebagai pengelolaan dana. Yang pendekatan 2 tingkat ini, perusahaan pasangan usaha menerima pembiayaan dan menerima bantuan manajemen dari pemodal ventura yang berbeda. Yang kedua, berdasarkan cara penghimpun dana. Yang berdasarkan cara penghimpun dana ini dibagi menjadi 2 juga. Ada leverage venture capital, adalah modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura penghimpunan dana dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Yang kedua, equity ventura capital, yaitu modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk. Materi yang kedua yaitu financial technology. Definisi dari fintech adalah industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangannya itu menjadi lebih efisien. Contoh fintech di Indonesia itu seperti digital payment, financial and investment, dan masih banyak lagi. Definisi dari fintech syariah. Sebenarnya fintech syariah dan fintech konvensional itu sama, tetapi fintech syariah menerapkan 3 prinsip, yaitu menjauhi goror, maisir, dan riba. Contoh dari fintech syariah itu seperti Kazua. Fungsi dari finansial teknologi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran yakni mencakup otorisasi, clearing, dan pelaksanaan pembayaran. Yang kedua ada pendukung pasar. Teknologi finansial ini menggunakan teknologi informasi atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat atau lebih murah terkait dengan produk untuk layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya ada manajemen investasi dan manajemen risiko. Kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online. Yang keempat ada pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Kategori tersebut disebut layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi. Yang terakhir ada jasa finansial. Jasa finansial lainnya berupa selain sistem pembayaran, pendukung pasar manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Dasar hukum dari financial technology. Menurut dasar hukum dari financial technology ini, negara Indonesia Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Financial technology ini merupakan instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada layanan keuangan yang merupakan produk dari financial technology. Bentuk dari financial technology. Sejauh ini sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan dari financial technology yang diatur sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia. Yang pertama ada e-money, e-wallet, payment gateway, peer-to-peer lending, marketplace reksadana, dan marketplace asuransi.
Mengenai fintech syariah, menurut Fatwa DSM MUI nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini merupakan kelompok fatwa yang terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah atau LKS dan lembaga bisnis syariah atau LBS. Fatwa ini mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan finansial teknologi dan ragam produk yang dapat dijalankan. Contohnya, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Antara lain bisa terhindar dari riba, gharar, tadlis, dan haram. Selanjutnya kami akan sedikit memaparkan bagaimana observasi yang kita lakukan. Kebetulan kemarin kita telah observasi dengan perusahaan PT Sarana Jatim Ventura atau biasa dikenal dengan Jatim Ventura. Observasi kali ini kita berkesempatan langsung untuk berbincang-bincang dengan Pak Nur Alim Ferdianto selaku Direktur Jatim Ventura. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya PT Jatim Ventura telah bergerak selama 2 dasawarsa di bidang pembiayaan. Jatim Ventura sigap dalam memberdayakan pengembangan pelaku UMKM dan memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen kepada para pelaku UMKM di wilayah Jawa Timur. PT Sarana Jatim Ventura tersebut juga memberikan 4 produk, yakni yang pertama pembiayaan usaha produktif, yang kedua penyertaan saham, ketiga obligasi konversi, yang keempat kegiatan usaha lainnya. Dari observasi yang telah kami lakukan dengan Direktur Jatim Ventura yakni Pak Nur Alim Ferdianto, beliau memaparkan bahwasanya sudah banyak mitra pasangan usaha yang telah bergabung bersama Jatim Ventura untuk perihal pembiayaan usaha di kalangan UMKM. Dari wilayah Jawa Timur, misalnya Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan lain sebagainya, menurut pemaparan beliau sudah banyak yang bergabung kepada Jatim Ventura. Dengan administrasi yang mudah, dengan operasional yang mudah, dan dari berbagai macam pengalaman dari PT Sarana Jatim Ventura, mereka juga ikut dalam mengawasi serta membantu berjalannya suatu usaha. Sudah banyak pasangan usaha yang telah bekerja sama kepada PT Sarana Jatim Ventura dan meraih prospek usaha yang bagus karena menurut dari testimoni yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, yakni kepada UMKM dan eksportir rotan yang berasal dari Gresik, wiralaba bakso Gibas, dan masih banyak lagi. Kami juga mendapati bahwasanya pada PT Sarana Jatim Ventura tidak memberlakukan prinsip syariah di sana. Karena apa? Menurut pemaparan dari Pak Nur Alim Ferdianto sebagai direktur yang sudah berbincang-bincang bersama kami, sempat kami bertanya, Pak, apakah di PT Sarana Jatim Ventura ini memberlakukan prinsip syariah? Menurut beliau, tidak. Karena apa? Dari produk-produk yang dihasilkan dari PT Jatim Ventura yang telah digunakan oleh berbagai mitra yang ada di Jawa Timur, tidak ada sama sekali penerapan akad syariah seperti musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Hanya saja orientasi pada perusahaan ini adalah dalam pemberdayaan UMKM dan membantu perusahaan yang sedang berkembang. Bukan hanya itu, jika perusahaan modal Ventura yang lain ketika sudah memberikan modal, mereka akan selesai seperti itu saja. Tetapi di PT Sarana Jatim Ventura tidak. Karena apa? Ketika setelah memberikan modal usaha kepada UMKM, PT Sarana Jatim Ventura tidak melepaskan secara loss compact. Masih ada fasilitas yang namanya pemberdayaan UMKM. Masih dihimbau, masih dikasih pedoman, dan masih istilahnya dirangkul dengan PT Sarana Jatim Ventura. Kesimpulannya, modal Ventura adalah merupakan investasi yang membentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investor company untuk jangka waktu yang tertentu. Pada umumnya, investasi kali ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai maupun non-tunai dengan ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Modal Ventura Syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal seperti modal Ventura yang tadi,
Akan tetapi beliau, modal Ventura Syariah, menggunakan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, industri finansial teknologi merupakan salah satu layanan jasa keuangan, baik itu dari segi pembayaran maupun yang lainnya, yang saat ini sedang berkembang dan pesat. Dengan menyediakan layanan keuangan digital, yakni pembayaran dan lain sebagainya, pada kali ini menjadi salah satu faktor dalam industri fintech yang sangat berkembang di Indonesia. Perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional terletak pada akad yang berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. PT Sarana Jatim Ventura yang telah kami ajak kerjasama untuk kepentingan akademis, yakni observasi secara objektif, mendapati sebuah benang merah bahwasannya perusahaan ini tidak menggunakan prinsip syariah. Akan tetapi esensi dari perusahaan modal Ventura yang mereka jalankan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Nah teman-teman, kita udah selesai nih masuk di penghujung dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Pergunakan momen kali ini untuk berkumpul bersama keluarga. Tetap jaga jarak, tetap waspada. Mari kita bersama untuk melawan virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Tetap patuhi aturan sedang berlaku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.